Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. 1. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Mencangkok, stek, dan menempel. 2. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. 3. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. 4. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. 5. Berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? 1-2 bulan. Nah, beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan. Carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian tuliskan pada tempat yang sudah tersedia. Nah, misalkan saja kata baru yang pertama adalah mencangkok. Artinya membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Kulitnya dikupas sedikit dan dibebat dengan sabut yang dibubui tanah untuk ditanam. Kemudian kata baru yang kedua adalah stek. Artinya adalah cara menanam pohon seperti jarak, singkong, dan sebagainya dengan jalan memotong batang yang akan ditanam. Kemudian kata yang ketiga misalkan tunas. Artinya adalah tumbuhan muda yang baru timbul. Dari tunggul, ketiak daun, buku batang induk, batang kayu yang ditebang, dan sebagainya. Nah, buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. 1. Tanaman rambutan dapat diperbanyak dengan cara mencangkok. 2. Tanaman singkong diperbanyak dengan stek batang. 3. Pohon bambu berkembang biak menggunakan tunas. Nah, kalian bisa memilih kata-kata baru yang lain, artikan dan buat kalimat kalian sendiri. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan.
Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara kebun. Setiap hari, mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Nah, misalkan saja membantu ayah mencuci motor. Kemudian yang kedua, membantu ibu mencuci piring. Nah, kalian bisa menyebutkan pekerjaan yang lain ya, yang biasa kalian lakukan untuk membantu orang tua kalian. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah membantu ibu menyiram tanaman. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah membantu ayah menebang pohon. Kemudian Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah membantu mengobati luka Lani. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, selesaikan pertanyaan tersebut. 180 dibagi 3. 1 tidak bisa dibagi 3. Jadi, harus mendapatkan bantuan dari angka 8 di belakangnya. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Menyisakan 1 angka 0 di sini ya, di belakang sini. Ini langsung kita tulis saja di sini 0. Jadi jambu yang ada pada setiap tempat adalah 60 buah. Nah, sekarang coba selesaikan soal pembagian berikutnya. Soal yang pertama, 224 dibagi 4. 2 tidak bisa dibagi 4. Harus mendapatkan bantuan dari angka 2 di belakangnya. Menjadi 22. Nah, apakah ada perkalian 4 yang menghasilkan 22? Tidak ada. Jadi, harus mencari yang hasilnya di bawah 22. Mendekati ya. Iya, 20. 20 itu adalah 4 kali 5. 5 kita tulis di sini ya. 5 kali 4 sama dengan 20. 22 dikurangi 20 sama dengan 2. 2 tidak bisa dibagi 4. 4 turun membantu. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 kali 4 sama dengan 24. 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi 224 dibagi 4 hasilnya adalah 56. Soal yang kedua, 315 dibagi 5. 3 tidak bisa dibagi 5. Harus mendapatkan bantuan angka 1 di belakangnya. 31 dibagi 5. Apakah ada perkalian 5 yang menghasilkan 31? Tidak ada ya. Kita cari yang hasilnya di bawah 31 dan mendekatinya. Iya, 30. 30 itu adalah 5 kali 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Sekarang kita kurangi. 31 dikurangi 30 sama dengan 1. 1 tidak bisa dibagi 5. Jadi angka 5 turun ke bawah membantu. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi 315 dibagi 5 hasilnya adalah 63. Nah, sekarang cobalah buat satu soal pembagian.
mintalah temanmu untuk menjawabnya. Nah, misalkan saja sebuah toko menyediakan 126 buah pakaian yang akan dibagikan kepada fakir miskin. Masing-masing akan mendapatkan 6 buah pakaian. Berapa fakir miskin yang menerima pakaian tersebut? 126 dibagi 6. 1 tidak bisa dibagi 6. Jadi harus mendapatkan bantuan dari angka 2 di belakangnya. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. 6 turun ke bawah. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 6 sama dengan 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi, fakir miskin yang menerima pakaian adalah 21 orang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.